Waalaikumsalam. Sudah datang. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Ayo masuk. Silakan duduk. Boleh bebas di mana aja. Ini yang saya tadi panggil ya? Iya. Oke. Gimana tadi izinnya? Keluarnya susah nggak? Gampang, udah dibolehin. Udah dibolehin ya, karena kan memang mau konseling ya. Saya juga udah bilang sama gurunya, guru kelasnya, saya minta nama-namanya yang untuk konseling kelompok ya. Ini siapa namanya? Aku Aisyah dari kelas 9C. 9C. Oh, ini nggak semuanya kelas yang sama kan ya? Beda-beda ya. Ini Zahra kelas 9G. 9G. Kamu? Yolanda. Sofi? 9F. 9F. Jungangga 9E. Sultan 9A. Sultan 9A. Oke. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk. Iya, silakan duduk bebas ya, mau duduk di mana aja. Iya. Silakan. Ini yang baru datang tadi izinnya susah nggak buat keluar? Enggak ya? Gampang ya? Langsung ya. Ini yang baru datang siapa aja? 1, 2, 3, 4. Mau siapa? Zaura dari 9E. 9E. Mau? Mutiara dari 9G. 9F. Hanal 9B. Handal 9B. Oh iya, jadi ini kelas 9 semua ya berarti ya. Oke, nah ini saya sangat ucapkan terima kasih sekali. Kalian sudah menyempatkan waktunya untuk berkegiatan pada hari ini dalam acara konseling kelompok. Gimana, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah ya, baik ya. Saya lihat nih udah pakai baju olahraga. Kayaknya habis ini ya. Ada pelajaran olahraga? Iya. Ada pelajaran olahraga ya. Nah, hari ini kita akan menyelenggarakan namanya konseling kelompok. Konseling kelompok ini yaitu memecahkan masalah siswa, salah satu masalah-masalah yang ada di dalam diri kalian. Jadi topik permasalahannya itu topik bebas, di mana artinya topik bebas ini adalah masalah pribadi. Jadi kalian mengungkapkan masalah pribadi. Iya? Kok masalah pribadi sih? Harus buat masalah pribadi? Iya, harus masalah pribadi karena masalah pribadi itu kan yang ngeganjal dalam diri kita ya. Nah, siapa tahu dengan diadakannya konseling kelompok ini kita bisa memecahkan masalah pribadi tersebut. Tapi Bu, Nggak diketahui banyak pengalaman pribadi. Iya, jadi masalah pribadi ini hanya cukup diketahui oleh kita saja. Ya, pembicaraan hari ini, kegiatan hari ini itu tidak boleh diketahui oleh orang lain yang ada di luar sana. Jadi semua yang ada di sini harus menjaga asas kerahasiaan. Ya, kita masing-masing harus berjanji untuk tidak mengungkapkan masalah yang ada di sini di luar. Oke? Oke. Bisa berjanji ya? Berjanji. Hana berjanji? Janji. Kamu? Janji? Janji ya? Janji ya. Jadi kita semua berjanji untuk nggak ngebocorin masalah kita yang ada di sini untuk di luar. Nah, oleh sebab itu, saya sangat berharap sekali bahwasannya kalian bisa terbuka. Jadi karena tadi kita udah berjanji kan, masalah kita nggak akan ada di luar sana. Jadi kita harus terbuka satu sama lain. Ya, kalian harus istilahnya lebih lugas, kemudian nggak ada yang dirahasiain, kemudian lebih nyaman untuk ngomongnya, lebih terbuka masalah apa yang sedang kamu hadapi sekarang, yang bikin kamu resah, gitu ya. Sebelum acara ini kita mulai, saya lupa itu kita belum baca doa ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Saya mau pimpin doa. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum memulaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa
Selesai. Oke, terima kasih Juang. Nah, ini udah pada kenal semua belum? Belum. Coba karena kenal ya. Karena kita kan 9A sampai 9G nggak semuanya kita kenal ya. Paling kita kenalnya cuma di itu aja. Di kelas aja kan, teman-teman kelas aja kan. Nah, supaya kita lebih akrab, kita lebih terbuka, lebih enak diskusi kita hari ini, konseling kita hari ini, kita adakan namanya permainannya rangkaian nama. Nah, Itu permainan rangkaian nama, bagaimana Bu cara bermainnya? nah, cara mainnya gini. Jadi sebelah saya nih, siswa A nyebutin namanya. Kemudian sebelahnya lagi siswa B nyebutin nama A dan B. Kemudian seterusnya. Yang ini nyebutin A, B, C. Terus A, B, C, D. Dan sampai terakhir sini. Berarti saya ini dong yang paling banyak. Iya, yang paling banyak. Berarti kamu harus konsentrasi ya. Oke. Kita mulai ya. Oke, silakan. Zaura, Zaura Aisyah, Zaura Aisyah Zahra, Zaura Aisyah Zahra Muti, Nah, Aisyah Zahra Muti Nashwa, Zaura, Aisyah, Zahra, Muti, Naswa, Sultan. Zaura, Aisyah, Muti. ayo, ketukar nggak? Ketukar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Siapa dulu? Aisyah, Mm-mm. Zahra, Mm-mm. Zahra, Naswa, Sultan, Juang. Juang, oke. Zaura, Esa, Zahra, Muti, Najwa, Sultan, Juang, Sofi. Oke. Zaura Aisyah Zahra Muti Nashwa Sultan Juang Sofi Hano. Hanal. Ini kayaknya nggak adil ya kalau cuma putaran segini doang nih. Yang sebelah sini kan tadi dikit doang ya. Cuma 2 orang, 3 orang. Selanjutnya kita putar balik. Ayo inget apa enggak? Silakan. Hano. Hana, Sofi. Anel, Sofi, Juang. Anel, Sofi, Juang, Sultan. Hano Sofi Juang Sultan Nashwa. Hano Sofi Juang Sultan Nashwa Muti. Hana, Sofi, Mm-mm. Juang, Sultan. Ayo. Siapa namanya? Najwa, Muti, Zahra. Oke. Hana, Sofi, Juang, Sultan, Najwa, Muti, Zahra, Esa. Oke, ayo. Sofi Nah, ayo paling banyak nih. Juang Sultan Nashwa Muti Zahra Aisyah Zaura. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Keren nih, hebat banget ya. Ternyata apa namanya, udah bisa hafal semua. Saya harapkan nanti setelah kenalan di sini, setelah di luar bisa lebih akrab lagi ya, karena kita diskusi pada hari ini. Nah, untuk memulai kita mau menuju ke langkah berikutnya setelah hafal semuanya. Kalian di sini saya harapkan dapat memberikan atau mengemukakan masalah pribadi kalian masing-masing. 1 orang 1 masalah. Kalau masalah hidupnya banyak, 1 cukup. 1 aja. Jangan banyak-banyak ya untuk diskusi kali ini ya. Silakan dipilih masalah kamu yang paling pengen kita bahas bareng-bareng. Nah, itu yang dipilih. Jangan sampai, Bu, saya masalahnya ada 5. Jangan dulu. Nanti besok-besok aja. Oke? Silakan mengungkapkan masalah pribadinya. Dan ingat, masalah pribadi ini tidak akan bocor ke luar atau ke siapa-siapa. Jadi jangan khawatir. Ya. Nah, ini siapa yang mau ngungkapin pertama kali? Siapa? Hah? Gak ada yang mau? Gak ada yang mau nih? Kalau misalkan ditunjuk ya, biasanya kalau tunjuk-tunjukkan gitu agak berat. Jadi harus mengungkapkan sendiri. Gak ada yang mau mulai? Gak ada yang berani? Malu ya? Malu apa takut? Dua-duanya. Oke. Nah, kalau kayak gitu saya ambil jalan tengah. Kita pakai permainan. Yang kalah itu yang pertama kali ngungkapin. Setuju nggak? Setuju. Oke. Nama permainan ini adalah 369. Ada yang pernah main belum? Udah pernah. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu.
Nah, permainan ini 369 ini melatih konsentrasi kamu. Jadi setiap ada angka, kamu menyebutkan angka 1 sampai berapapun, sampai 100 juga nggak apa-apa. Setiap angka yang ada angka 3, 6, dan 9 itu harus tepuk. Jadi kelipatan 3 gitu ya Bu? Iya. Jadi nggak bersuara. Nggak ketika tepuk nggak boleh nyebut. Jadi tepuk langsung. Jadi tepuk langsung gitu. Kita trial dulu nggak? Boleh deh. Coba dulu ya. Coba dulu. Tapi jangan langsung ya. Jangan yang kalah langsung ya. Kita coba ya. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2. 5, Iya. Berapa? 7. 8. 10. 11. Ya, tuh kalah. Harusnya berapa tadi? 11, 11, 12. 12 enggak? Enggak tepuk. Enggak tepuk. Ini tapi kayaknya nggak adil kalau saya nggak ikut main ya. Jadi saya harus main juga. Langsung mulai nih. Ya, kayak beneran ya. Nah, beneran ya. Nggak trial nih. Ayo, Juang. Jangan salah. Tadi Juang salahnya kenapa? 12 disebut. 12 tepuk. Tepuk tangan ya. Jangan tepuk. 12 itu disebut. Ingat, yang ada angka 3, 6, 9 itu baru kita tepuk. Mulai? Siap? Oke. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15. 17, 16. Ah. 19 bener dia tepuk, tapi ngomong. Berarti Anda kalah. Oke, kalah ya. Berarti kesepakatannya tadi apa? Kalau yang kalah Cerita, ungkapin duluan. ngungkapin masalahnya duluan. Oke, siap ya. Nih siap nih yang lainnya nih. Jadi nanti setelah Sofi kita harus siap buat ngungkapin masalah. Siap semuanya? Siap. Oke, silakan Sofi. Masalahnya apa Sofi? Kurang fokus sih Bu kalau lagi belajar. Kalau kurang fokus kalau lagi belajar. Karena ngantuk ya? Oh, karena ngantuk. Waduh, kamu begadang mulu ya? Enggak begadang. Kenapa tuh? Nggak tahu, susah tidur. Susah tidur? Oh, jangan-jangan kamu malam-malam sukanya makan? Enggak juga. Aduh, berarti kurang konsentrasi. Sebentar ya, saya catat dulu ya. Saya takut lupa nih. Kurang konsen. Siapa? Sofi, kelas apa Sofi? 9. Sofi 9F, kurang konsentrasi dalam belajar ya. Oke. Yang lainnya setelah Sofi, ada yang mau ngungkapin lagi? Ini, tunggu, saya catat dulu, saya suka lupa. Siapa? Zahra 9G. Kenapa Zahra? Nah, nggak bakal bocor nih. Zara agak ragu nih. Kira-kira bakal bocor nggak nih teman-teman yang lain? Enggak ya. Janji ya, aman ya, aman ya. Oke, Zara silakan. Saya sering nggak masuk sekolah Bu, karena sakit. Karena sakit. Oh, sering nggak sekolah ya? Karena sakit. Kamu makannya gimana? Bagus nggak? Bagus. Terus tidurnya gimana? Susah tidur juga. Oke, mungkin nanti kita cari permasalahannya, sebabnya gimana ya. Berarti sering sakit. Tapi kamu udah ke dokter? Udah. Oke. Yang ketiga. Ayo siapa yang mau ngungkapin? Oke. Saya kurang percaya diri sih Bu. Kurang pede. Kalau di kelas? Di luar. Di luar juga. Tapi kalau di kelas aman? Enggak sih, enggak juga. Enggak juga. Jadi kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri kalau di kelas. Ini agak susah kalau kita mau presentasi ya. Berarti kamu diem aja gitu ya. Siapa namanya? Hanal Hanel, kelas 9B. 9B.
Itu kalau misalkan mau presentasi kamu bagian apa? Biasanya bagian pembukaan sih, cuman mungkin suaranya kecil ya. Jadi kurang pede aja ya. Kalau yang lain gimana? Kalau lagi presentasi aman? Agak Aman. nervous juga sih. Oh, biasa kalau nervous mah itu udah biasa ya. Oke, selanjutnya siapa nih? Udah ada Sofi, udah ada Zahra, udah ada Hanal. Siapa lagi? Oke, sweet. Siapa dulu? Sweet aja biar adil. Sudah, gunting Saat- dulu kertas ya. Ya. Gunting, batu, kertas. Duluan. Oh ya, yang menang yang menentukan. Siapa? Mau duluan? Kamu duluan. Oke. Saya ini susah tidur. Susah tidur kalau malam. Oh, susah tidur. Apa kira-kira penyebabnya? Kamu sering main malam nggak? Nongkrong? Kalau nongkrong nggak pernah. Apa ininya? Paling main game. Main game. Oh, main game. Kamu hobinya main game ya? Menang nggak tapi? Jangan nanti udah begadang-begadang terus ternyata kalah. Iya. Ini karena susah tidur karena main game ya? Oke, nah ini bisa efeknya bisa macam-macam ya. Kalau susah tidur, efeknya tuh bisa kenapa tuh? Kurang konsentrasi. Kemudian apa lagi? Badan jadi nggak fit. Jalan jadi nggak fit ya. Kan begadang tuh angin masuk. Nah, terus di sekolah juga jadi ngantuk pasti. Kamu ngantuk gak di sekolah? Ngantuk banget. Ngantuk di sekolah. Permasalahannya karena susah tidur. Siapa namanya? Sultan Akbar. Sultan Akbar, kelas 9A. 9A. Oke. Siapa lagi? Oh, tadi kedua. Saya sama kayak Sofi sama Sultan sih, saya juga susah. Saya juga sering Tidur. di kelas, ya. Jadi ngantukan terus gitu. Karena sering tidur di kelas. Jadi kurang konsentrasi juga jadinya karena sering tidur. Sering tidur di kelas. Jadinya ketinggalan pelajaran mulu. Oh iya, bobo terus ya. Malamnya gimana? Begadang nggak? Malah kadang-kadang begadang, kadang-kadang Oke, kadang-kadang begadang, kadang-kadang enggak. Siapa namanya? Aisyah Bu dari kelas 9C. Aisyah 9C. Selanjutnya, siapa lagi? Oke, siapa namanya? Zaura dari 9E. 9E. Kenapa Zaura? Susah ngungkapin perasaan. Susah ngungkapin perasaan. Aduh. Deep banget. Dalam banget ya itu. Aduh, masalahnya susah ngungkapin perasaan ya. Ngungkapin perasaan. Seperti contohnya kayak gimana? Mungkin kalau misalkan ada masalah Mm-mm. nggak bisa ngungkapin terus malah jadi nangis gitu. Oh, malah jadi nangis, dipendem. Susah dipendem. Nah, ini nih ya, kadang-kadang yang harus perlu diperhatikan untuk semuanya nih. Kalau misalkan mendem sesuatu itu jangan dipendem. Kalau misalkan mendem, nanti efeknya tuh bisa kemana-mana. Bisa mudah baper. Kemudian apalagi kira-kira? Kalau selalu mendem perasaan. Jadi nggak terbuka. Nggak terbuka ya orangnya ya. Nah, susah mengungkapkan perasaan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Siapa namanya? Mutiara Mutiara, kelas 9G. 9G. Oke. Mutiara sama Zahra sama nih ya, 9G juga ya. Tapi jarang ini nih. Kurang deket ya. Oh, mungkin kan karena Mutiara duduk sana, Zahra duduk sini gitu ya. Oke. Mutiara kenapa, Mut? Saya bingung untuk memilih jurusan karena berbeda dengan pendapat orang tua saya. Jurusan buat ke SMA. Oh, bingung milih jurusan. Milih jurusan ya. Buat karena beda pendapat sama orang tua. Orang tua kamu pengennya apa? Orang tua saya maunya masuk IPS, tapi saya maunya di IPA. Orang tua maunya IPS. Muti sendiri maunya apa? Di IPA. IPA. Muti maunya IPA. Oke. Jadi kamu bingung ya mau pilih jurusan yang mana? Selanjutnya. Oke. Siapa? Nashwa Naswa kelas 9F. 9F. Naswa sama Sopi nih.
masih satu kelas. Tapi deket nggak? Enggak ya. Baru ketemu, jangan-jangan baru akrab di sini. Iya ya, baru akrab di sini ya. Kenapa Naswa? Susah mengontrol emosi. Susah kontrol emosi. Kenapa nih susah ngontrol emosi? Contohnya kayak gimana? Kalau misalnya lagi marah banget, itu kadang nggak bisa dikontrol, terus nanti ujung-ujungnya nangis. Oh, kamu sering marah-marah di kelas? Sering ya? Sering ya. Jadi kadang-kadang marahnya meledak-meledak. Terus kalau misalkan lagi sedih, kadang-kadang sedih banget sampai nangis gitu. Oh, oke, susah ngontrol emosi ya. Sering marah dan sering nangis juga. Selanjutnya, Saya Bu, terakhir. Oke, nggak ada lagi kan ya? Nggak ada ya. Siapa namanya? Juangga. Juangga. Wah. Juangga, kelas apa Juangga? 9E. Kenapa Juangga? Kurang fokus belajar Bu. Kurang fokus belajar. Kenapa nih kurang fokusnya? Karena ada ini Bu. Ih, ada apa? Oke. Ada cewek. Oh, ada cewek. Kamu lagi suka sama cewek. Oh, jadi kurang fokus belajar. Kira-kira kurang fokusnya belajar contohnya kayak gimana? Saya sering keluar kelas. Sering keluar kelas. Nah, buat ngapain keluar kelas? Dia gitu. Buat lihat dia. Aduh. Modus. Jadi kamu sering keluar kelas supaya pengen ngelihat dia. Dia itu dari kelas sebelah. Ya, sebelah. Kelas sebelah. Oke. Jangan dari kelas kita nih. Iya ya. Di kelas siapa ini? Kelas siapa ini? Oke, kelas sebelah ya. Jadi kurang fokus belajar karena lagi suka sama perempuan. Oke. Perempuan. Sip. Berarti sudah 9 permasalahan nih. Semuanya sudah diungkapkan masing-masing. Kira-kira lega nggak ngungkapin masalahnya? Nggak, lega ya. Jadi nanti setelah kita ngungkapin masalah ini, kita akan selesaikan. Kita akan coba selesaikan bersama-sama. Yang pertama, nih Sofi tadi permasalahannya adalah kurang konsentrasi dalam belajar. Kemudian Zahra sering nggak sekolah karena sakit. Oke. Kemudian yang ketiga, Hanel itu kurang percaya diri untuk tampil di kelas atau dimanapun. Oke, betul ya. Sultan, mana Sultan? Sultan susah tidur karena sering main game. Oke, kemudian Aisyah sering tidur di kelas. Jadinya belajarnya juga ketinggalan pelajaran juga ya. Oke. Kemudian Zaura, ya Zaura yang mana Zaura? Zaura ini susah ngungkapin perasaan, suka mendem-mendem sendiri ya. Jadinya bikin sedih, bikin gitu ya. Oke. Kemudian Mutiara bingung milih jurusan karena orang tuanya maunya IPS, kamu maunya IPA. Kemudian Naswa, mana Naswa? Oke, Naswa ini permasalahan dia adalah susah ngontrol emosi, sering marah-marah. Apa tuh istilahnya kalau sering marah-marah? Iya. Kemudian sering nangis juga, jadi susah ngontrol emosi antara marah sama sedih ya. Kemudian Juangga 9E kurang fokus belajar karena lagi suka sama si Ehem. Nah, kita pakai inisial aja ya, sebut saja namanya Melati. Ya, lagi suka sama perempuan. Jadi kamu kurang konsentrasi belajar, sering keluar. Oke. Nah, dari ke-9 permasalahan ini, kira-kira nih permasalahan apa yang pertama yang mau kita bahas dulu nih untuk kita selesaiin bareng-bareng? Ada nggak yang mau dibahas? Kayaknya Mutiara sih.
Iya. Mutiara Karena relate juga sama kita kan, karena kita sama-sama semua kelas 9. kelas 9. Yang mau Jangan-jangan ini kalian juga punya permasalahan yang sama, bingung juga ya? Iya, mirip-mirip ya. Nah, berarti pembahasan yang pertama kita bahas masalah muti dulu nih. Ya, nanti selanjutnya permasalahan yang lain. Ya, kita muti yang pertama. Oke, muti yang pertama. Yang kedua, masalah siapa yang mau kita bahas? Siapa? Mau? Yang mau yang kedua? Kalau saya sih Mau ya? Nashwa ya, Naswa. karena saya juga suka marah. Terus kalau marah Oh, hampir-hampir mirip ya? Iya. Oh, oke. Naswa. Yang kedua. Yang ketiga siapa? Yang mau dibahas kira-kira masalah siapa? Bu, saya pengen cepat-cepat Bu, biar masalah saya cepat selesai misalnya. Zaura. Oke. Zaura ini karena dia ngungkapin perasaan. Oke, lanjut. Masalah siapa? Aisyah. Aisyah terima yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempat, Aisyah itu masalahnya sering tidur di kelas. Oke. Selanjutnya? Sultan ya. Sultan karena dia susah tidur. Oke, yang kelima Sultan ya. Yang keenam siapa yang mau? Hana. Masalah Hana, karena masalah Hana juga hampir-hampir mirip nih, soal-soal emosi ya. 6. Oke, keenam. Selanjutnya siapa? Baru 6. Yang belum Jahra, Sopi, Juangga. Juangga mau yang ketujuh? Boleh. Yang ketujuh. Yang kedelapan? Zara sih Bu, saya juga sering sakit soalnya. Sering sakit ya? Oke, sering sakit ya. 8, kemudian yang ke 9. Nah, jadi masalah yang pertama ini adalah tentang Mutiara bingung milih jurusan, orang tua maunya IPS, Muti maunya IPA. Coba Mutiara kemukakan lagi permasalahannya. Yang lainnya boleh berpendapat ya. Jadi silakan. Jadi, Jadi ah, jadi orang tua saya pernah bilang kamu masuk IPS aja. mm-mm. Karena kakak saya juga dulu IPS juga biar sama juga, tapi Biar sama. saya bilang nggak mau, Muti maunya beda, Muti maunya masuk IPA, mau coba buat masuk IPA gitu. Oke. Tapi orang tua saya selalu apa sih, ingin saya buat masuk IPS gitu. Oh, Jadi saya bingung. saya bingung ya. Mau ikutin kata saya atau kata orang tua saya? Iya. Mau kata orang, mau ngikutin kata sendiri takut orang tua marah ya. Kalau misalkan nggak ngikutin nanti kasih sedih orang tuanya. Iya. Gimana menurut pendapat yang lain? Coba kamu komunikasiin sama orang tua gitu. Gitu. Untuk jurusan itu, karena kamu maunya IPA kan, dan saya maunya IPS. Komunikasi ya sama orang tua ya. Orang tuanya galak nggak, Muti? Sedikit ya. Komunikasi kamu gimana sama orang tua? Baik sih, sering ngobrol. Baik ya. Jadi pendapat Zaura, apa tadi Zaura? Saya lupa. Komunikasiin sama orang tua. Komunikasiin sama orang tua ya. Oke. Terus gimana menurut pendapat yang lain? Ikutin keinginan hati sama bidang yang diminati aja sih Bu. Yang diminati ya. Iya. Oh, begitu. Ikut sama kemauan hati sesuai minat. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita sekolah atau berkegiatan yang nggak sesuai sama keinginan hati, nggak nyaman ya. Jadi setengah-setengah gitu ngejalaninnya ya. Terus gimana lagi tuh kira-kira ya? Pendapat saya sih, saya setuju dengan pendapatnya Zaura. Ngomong sama orang tua ya. Kayaknya lebih bagus heart to heart, face to face, heart to heart. Terus biar orang tua juga senang, iya, bisa paham ya. Apalagi kira-kira? Menurut saya sendiri sih coba lihat dari nilai akhir di rapot sih Bu. Mm-mm. Terus lihat kayak ya nilainya yang paling besar gitu, terus apa yang paling diminati juga sama kayak Sofi. Jadi biar bisa dilihat lagi, biar
terus diobrolin lagi juga sama orang tuanya kayak apa yang Zaura bilang gitu. Jadi mungkin pas begitu kamu ngelihat rapot nih, kan ngeliat rapot tuh ada rapotnya misalnya tadi jurusannya apa yang kamu mau? IPA ya. Terus pas begitu lihat IPA nilainya besar, seperti yang Aisyah tadi bilang kan ngelihat di rapot, nilainya besar. Nah, terus kamu tunjukin sama orang tua kamu, ya kan komunikasi ya kan yang tadi bilang komunikasi. Kira-kira ini setuju nggak karena nilai saya segini, nilai IPA-nya lebih besar, malah IPS-nya kecil. Takutnya kalau misalkan jalanin yang IPS malah nggak nyaman. Nilainya juga turun ya. Bukan bidangnya, bukan kemauannya kan. Kira-kira ada lagi nggak yang mau berpendapat nih? Mungkin kayak minta orang tuanya kasih kesempatan masuk ke bidang yang dia mau dulu sih supaya terus nanti dia dalami gitu bidang itu terus supaya dia bisa buktiin ke orang tuanya gitu. Oh iya ya. Ya apa tadi? Minta? Minta Konsultasi. Minta kesempatan. Oke. ke bidang yang dia mau. Minta kesempatan. Ya dalami bidang itu terus nanti dia buktiin ke orang tuanya. Iya ya, minta kesempatan. Intinya ngobrol dulu ya. Iya ya. Kuncinya adalah komunikasi. Iya. Ada lagi yang berpendapat? Silakan. Iya. Gimana? Saya setuju sama pendapat Hanel gitu. Emang itu tuh harus Minta kesempatan. Apa yang kita mau ya sama orang tua ya. Kadang-kadang kan orang tua juga gitu. Kadang-kadang orang tua tuh nggak tahu anak itu maunya apa. Jadi yang penting tadi itu kita komunikasi ya. Nah, ini berarti sudah terjawab ya. Sudah terjawab karena waktunya juga masih cukup untuk kita menyimpulkan. Kira-kira Muti masalahnya sudah terselesaikan apa belum? Sudah, nanti saya coba dulu komunikasi dengan orang tua saya dan mengikuti sesuai kemampuan saya. Kemampuan ya. Nah, kira-kira nih kesimpulan kita pada pertemuan konseling kelompok hari ini apa? Iya. Kesimpulannya untuk masalah ini intinya paling penting itu komunikasi antara yang punya masalah dan orang yang Orang tuanya. Karena masalah Muti itu tentang saya terjawab terus bukan jalan keluar karena kan yang ngejalaninnya Muti terpaksa untuk ke depan. biar nggak terpaksa ya untuk kedepannya ya. Oke, ada lagi kesimpulannya pertemuan pada hari ini? Kalau saya mungkin karena jadi punya banyak teman gitu, karena kan kita sekarang ngobrol nih, jadi saya punya teman baru gitu. Teman baru ya. Mungkin di luar. Oke. Ya konseling ini saya bisa teman lagi gitu. Iya. Jadi nambah teman baru. Nambah teman baru ya. Nah, ini kan karena keterbatasan waktu nih, kita nggak semuanya kayaknya bisa dibahas. Oh ya. Tahu masalah saya gimana diselesaikan. Iya ya, padahal bagian banget masalah selesai ini ya. Tadi urutannya udah ada ya. Nah, kita kayaknya kalau misalkan kita ngabisin pembelajaran pada hari ini, konseling hari ini nggak cukup waktunya. Jadi kayaknya kita urutin. Tadi yang pertama itu Muti, tapi yang lain jangan kecewa, nanti bakal kita bahas lagi ya next time untuk pertemuan berikutnya. Nih kan ini sekarang kan hari apa nih? Selasa. Kalau besok masih ada waktu kalian buat kumpul lagi kita? Bisa ya? Tapi ibu izin ke gurunya ya. Oh iya, benar. Iya, biar gampang. Iya, nanti saya akan bilang sama gurunya supaya diizinin buat keluar karena memang permasalahan kita kan belum selesai. Nanti yang lainnya kita bahas bareng-bareng. Tapi alhamdulillahnya sekarang masalah Muti sudah terselesaikan ya. Urutan yang kedua itu untuk besok ya, itu adalah Naswa. Kemudian selanjutnya itu adalah Zaura, kemudian Naswa 9F, kemudian yang ketiga Zaura 9E, yang keempat Aisyah 9C, yang
5 Sultan 9A, yang ke-6 Hanul 9B, yang ke-7 Juangga 9E, ke-8 Zahra 9E, yang ke-9 Sofi 9F ya. Jadi udah hafal urutannya ya. Nanti mudah-mudahan besok kita bisa membahas 2 topik permasalahan atau 3 topik permasalahan ya. Nah ini saya mau tanya nih, kira-kira kesan-kesan kalian pada pertemuan hari ini gimana? Kesan-kesannya? Kita dapat mengatasi masalah bareng-bareng gitu. Dapat ngatasin masalah bareng-bareng ya? Bisa lega ya, bisa plong ya. Kadang-kadang kan ada masalah yang nggak bisa diselesaikan bareng-bareng. Dengan diskusi seperti ini, kita bisa memecahkan masalah. Kayak tadi Muti kan, dia punya masalah itu, temannya berpendapat, jadi Mutinya, oh iya ya, ada banyak pendapat ya. Jadi bisa ngatasin masalah. Ada lagi kesannya yang lain? Bahwa kayak kita tuh ternyata tuh nggak sendirian gitu punya masalah. Nah, betul. Ternyata kita nggak sendirian. Ada loh orang yang berpikir kalau misalkan kayaknya kalau udah punya masalah, kayaknya merasa dirinya paling bermasalah, menyedihkan banget ya. Dan ternyata betul tadi kata Hanel, ternyata kita nggak sendiri. Ada teman-teman yang lain juga yang punya masalah. Oke. Ada lagi? Yang lain? Iya. Sebaiknya diskusi ini dilakukan ke orang lain juga Bu, karena yang memiliki masalah bukan kita doang. Oh iya benar. Yang lain juga Mau ikutan ya? Oke. Jadi ternyata yang punya masalah itu bukan cuma kita aja, ternyata teman-teman yang lain juga. Nanti insya Allah akan saya panggil ya. Karena ini kan saya manggilnya ini random, kita acak ya. Jadi saya panggil satu-satu. Nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut gabung. Ya, tapi untuk kelompok ini nanti kita selesaikan dulu yang ini. Permasalahan udah selesai, nanti baru saya pakai yang lain lagi. Oke, ada lagi kesan yang lain? Kesan? Iya. Menurut saya sih konseling kelompok ini banyak manfaatnya sih. Banyak manfaatnya ya. Kayak gimana misalnya? Jadi bisa mengungkapkan isi hati kita. Isi hati ya. Oh iya benar. Kadang-kadang ada orang yang susah tuh ngungkapin isi hatinya. Ini kayaknya permasalahannya sama kayak siapa nih? Zaura ya. Susah ngungkapin perasaan. Mudah-mudahan dengan terlatihnya ini kalian bisa itu ya, ngungkapin perasaan ya. Jadi lebih terbuka. Ada lagi yang lain kesan-kesannya? Sudah. Hah? Pertemuan ini kita jadi merubah diri kita tuh jadi lebih baik dan lebih terbuka gitu. Iya. Yang tadinya tertutup, begitu ada pertemuan ini atau diskusi ini atau konseling kelompok ini, kita jadi lebih terbuka ya. Ada lagi yang mau ngungkapin? Nggak ada, sudah cukup. Dan lagi kayaknya yang tadinya nggak kenal, jadi kenal ya. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini bisa akrab lagi. Nah, terima kasih kalian sudah mau ikut konseling kelompok ini. Mudah-mudahan nanti kita atur jadwal dulu nih. Untuk kalian bisanya kapan? Besok atau minggu depan? kayaknya kalau kelas saya kebetulan besok lagi ada praktek gitu Bu, jadi saya belum tentu bisa datang. Oke. Takutnya nggak diizinin juga ya. Oke, sekarang kita pasang jadwal dulu deh. Kita pasang jadwal dulu nih. Untuk yang kedua tadi itu adalah si siapa namanya? Naswa ya? Naswa mau kapan Naswa kira-kira nih kita? Kalau bisa sih minggu depan. Minggu depan ya? Kelamaan nggak kalau minggu depan? Ini kan hari Selasa ya? Rabu kalian pada bisa? Bisa. Yang nggak bisa Rabu hanya Aisyah. Jam setelah istirahat kedua bisa Bu. Oh, setelah jam istirahat kedua bisa. Oke, berarti Naswa Rabu ya. Setelah jam istirahat kedua ya. Nanti kita kumpul lagi di sini. Oke. Kemudian yang ketiga. Siapa nih yang ketiga? Oh ya, Zaura. Mau hari apa Zaura? Saya Rabu bisa sih Bu. Rabu besok. Oke. Tapi kayaknya kalau kita ngelihat tanya waktu yang sisa segini, kayaknya nggak mungkin semua Rabu ya.
Berarti kita 2 hari ya. Nah, selanjutnya itu ada Zaura, kemudian Aisyah. Aisyah hari apa Aisyah? Hari Kamis berarti Aisyah ya? Kamis bisa. Sultan Kamis ya Sultan? Oke, Kamis Sultan. Terus Hanel? Jumat, Kamis sampai Jumat? Kamis, cuman setelah istirahat pertama sih, soalnya saya ada ulangan dulu. Oke. Kamis. Jumatnya berarti Juang ya? Jumat. Zahra Jumat. Kemudian Sofi juga Jumat ya? Oke. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di hari Rabu, Kamis, dan Jumat setelah jam istirahat, atau nanti saya kasih tahu lagi jadwal lebih lanjut. Ya.